Nah, ada seorang pembantu rumah tangga itu pernah suatu ketika dia subuh-subuh jam 3 atau jam subuh-subuh nih, dia jalan sendiri. Saya ikutin, kenapa? Rupanya dia sudah seminggu lebih dikunciin dari luar sama majikan. Akhirnya dia keluar dari jendela. Tadinya mau lompat itu terlalu tinggi untuk biar bisa selamat. Dia jalan. Jadi ini yang kemudian menjadikan saya tidak tahan di Saudi Arabia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi baiklah, memang ini acara yang kita tunggu-tunggu. Kita bisa berbahasa Indonesia, bisa lepas. Bahasa Inggris itu susah. Apalagi kalau kita mau marah bahasa Inggris. Nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Orang gampang marah. Kita mau marah tapi orang lain nggak ngerti kita marah. Jadi memang kita betul sekali Pak Sambil Ali ya Pak Ustadz datang ke Bloomington ini dari New York. Dan kita, bagian dari kita itu mengikuti Facebooknya beliau. Saya sendiri. Jadi untuk latar belakang itu saya tahu sebagian, tapi lebih baik Pak Ustadz cerita bagaimana beliau dari Indonesia terus ke Pakistan, terus ke Arab Saudi, terus ke sini ya. Jadi bisa jadi inspiring story. Karena kita kan pengennya ada orang Indonesia yang berhasil. Ini orang Indonesia. Senang kita. Jadi tanpa memperpanjang mukadimah karena makanan kita juga. Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu-ibu, pertama-tama tentu kita panjatkan syukur kita dulu pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena kudrah, takdir, dan juga karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat insyaallah yang mulia ini pada pagi hari ini. Saya sudah hari kedua ini dan rasanya sudah missing untuk terima kasih kepada Mas Syifa yang sudah mengundang selaku ketua masjid di Diana University sini. Saya kemarin menyebutkan bahwa Mas Syifa kan aktif dulu menulis di mailing list IMSA nih, ya kan? Itu nama perempuan. Karena dalam bahasa Arab kalau kata Syifa itu perempuan biasanya kan? Dulu. Terpaksa beliau harus mengoreksi terus karena banyak bahasa yang menyangka, banyak juga yang menyangka lain gitu ya, bahwa saya bukan mas, saya bukan mbak, saya mas. Terus ketemu kemarin ngelihat rupanya Atharus sujud itu besar ya. Karena selalu sujud, kelihatannya sujud malam. Terima kasih sudah diundang dan bisa kita ketemu semua. Tentu ini berkah ya. Judul kita kalau nggak salah tentang membentuk generasi Islam, Y generation ya. Saya dulu pernah menulis, saya selalu menulis, tapi niat saya itu sebenarnya tulisan saya mudah-mudahan dibaca oleh banyak orang, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari amal jariah. Banyak teman-teman yang mengatakan jangan dikirim ke begitu saja, kalau bisa tulis dikumpulin dijadikan buku. Saya bilang ya nanti kalau ada mau buku jadikan aja buku gitu. Ya, jadi salah satu judul yang pernah saya tulis di Facebook dulu itu bersambung tentang generation Y ya. Karena itu pengalaman saya di Amerika bahwa segala sesuatu oleh generasi muda kita sekarang kan dipertanyakan, beda dengan kita dulu. Tapi karena diminta tadi cerita sedikit, saya akan memulai dengan itu. Sebenarnya buku tentang cerita perjalanan hidup yang sederhana ini itu sudah dibukukan dan judulnya Menebar Damai di Mesir Barat. Dan buku saya yang Sons of Abraham juga itu bab pertama juga bercerita tentang perjalanan singkat kita dari kampung ke kota dunia kata orang. Jadi kampung yang terpelosok di tanah air sampai ke kota New York itu juga diceritakan di situ. Jadi
Dan satu kesimpulan yang saya ingin memulai dengan ini, bahwa saya itu merasa dalam hidup itu memang ada yang atur. Bagaimanapun kita mengatur, ternyata hidup kita ini ada yang mengatur. Kita mengatur tapi ada yang menentukan. Jadi saya ini lahir dari keluarga sederhana, seorang petani di kampung. Bapak saya petani biasa, ibu saya rumah tangga, tidak mengenal Islam walaupun kita Muslim. Saya masih ingat di kampung saya itu waktu masih SD dulu, kalau kita sakit, palingan obat kita itu daun pepaya yang keras untuk kita minum. Kalau udah muntah perbaikan itu. Pepaya jantan. Kalaupun masih sakit, ibu kita ada nazar kepada batu-batu di tengah hutan gitu. Kalau anak ini sembuh, kita akan potong ayam. Itu biasa di kampung itu. Jadi itulah kehidupan kita di kampung dulu. Ya. Entah kenapa saya itu dari SD juga suka berkelahi. Jadi tangan saya ini begal ya. Ini kenapa ini karena berkelahi dan suka berkelahi. Jadi orang tua saya itu pusing waktu saya sudah kelas 5 SD. Ini anak nanti kalau tamat SD mau diapain? Begalnya apa? Sekarang nggak lurus ini. Ya, jadi pedang berkelahinya tanggung-tanggung pakai kuda gitu, pakai pedang gitu. Jadi begitu kelas 5 SD, orang tua saya bilang, ini mau diapain? Masih kecil, sudah berkelahi. Untung waktu itu kakak saya sudah sekolah di kota, di sekolah STM ya, sekolah teknik menengah. Nah, kakak saya kemudian mendengarkan kata pesantren itu. Carilah pesantren itu, kita pun nggak pernah mendengar apa pesantren itu. Tamat SD, kemudian saya diberitahu bahwa akan sekolah di kota di pesantren itu. Yang menjadikan saya senang itu kata kota. Nah, ini anak Indonesia kalau udah sekolah di kota kan kebanggaan tersendiri kan. Wah, anaknya Pak ini sekolah di kota loh. Gitu kan. Ya. Jadi saya sampai di kota, ternyata pesantrennya itu di pinggiran kota, di gunung itu batu-batu. iya. Tapi alhamdulillah pertama kali masuk pesantren itu berat hati karena betul-betul saya rasakan itu penjara. Walaupun saya tambah lagi satu kata, penjara suci kan. Dari penjara suci, saya sempat bertahan itu bukan karena suka pelajarannya, tapi karena di pesantren itu ada pelajaran silat gitu. Jadi itu yang paling saya senangi, saya belajar silat dan alhamdulillah dari tahun ke tahun berkembang. Dan pertama kali saya keluar dari Sulawesi itu karena silat. Jadi saya mengikuti kejuaraan nasional silat di Bandung tahun 85 di Unisba. Saya masih kelas 2 SMA tapi sudah dikasih kartu palsu mahasiswa supaya bisa mewakili UMI ketika itu. Di Makassar. Untuk mengikuti kejuaraan silat nasional di Bandung. Singkat cerita, selesai di pesantren, alhamdulillah saya juga orang tua tidak punya dana untuk kuliah. Saya bisa mengabdi di pesantren beberapa bulan, kemudian tiba-tiba ada orang Saudi yang datang ke pesantren itu menawarkan 2 murid pesantren untuk mendapat beasiswa. Saya lah kemudian diminta oleh pimpinan pesantren untuk menjadi penerima beasiswa itu dan berangkatlah saya ke Pakistan. Pakistan alhamdulillah 4 tahun S2, 3 tahun S1, 3 tahun S2 kemudian selesai, dan itu di saat-saat berkecamuk perang di Afghanistan. Jadi bisa dibayangkan sebagai anak muda yang berada dalam sebuah environment perang seperti itu, itulah yang membentuk persepsi kita tentang orang Barat, in particular tentang Yahudi tentunya. Ya, karena di dalam teori konspirasi yang kita anut selama ini, segala sesuatu yang buruk yang terjadi dalam dunia ini itu kan dirancang oleh Yahudi. Jadi ujung-ujungnya ke sana. Walaupun perang Afghanistan itu adalah invasi Uni Soviet ke Afghanistan, ya ujung-ujungnya itu kan desain Zionist International untuk mengambil alih dunia Islam, kan begitu yang kita dengarkan. Nah itu yang membentuk kemudian persepsi kita, dan itu terakumulasi, apalagi dengan kejadian Israel, Palestina dan sebagainya, itu sudah pasti menjadi sebuah akumulasi tertentu tentang manusia, kelompok manusia dalam hidup kita ini. Setelah itu kemudian saya mendapat kesempatan mengajar di Saudi Arabia 2 tahun. Ya, sebagai seorang guru mengajar di Saudi Arabia kan membanggakan. Selama ini kan TKI saja kalau kerja di Saudi Arabia kan bangga benar. Nah ini kan kita udah guru nih ceritanya kan. Jadi membanggakan. Nah itu cita-cita besar kita. Setelah tamat di Islamabad, cita-cita besar kita mudah-mudahan bisa bekerja di Saudi kan. Nah, dapatlah saya mengajar di Saudi 2 tahun itu.
tentu sebuah kebanggaan. Ternyata di satu sisi memang kita bangga sebagai guru di negara Arab gitu, dan mengajar bahasa Arab juga, walaupun bukan kepada orang Arab, ya, tapi kepada non Arab. Dan di sana juga saya bangga karena pertama kali bisa berinteraksi dengan non Muslim. Jadi kita mengajar di Maktabut Dakwah di Jaliat Istimewa, kantor dakwah untuk orang asing. Dan kita memang sudah berinteraksi dengan non Muslim, bagaimana kita menyampaikan Islam dengan orang Australia, Inggris, Amerika, banyak sekali. Jeddah itu penduduknya lebih 50% orang non Muslim. Coba ke rumah sakit rata-rata susternya kan orang Filipina, India, Sri Lanka. Belum lagi yang di belakang pintu rumah-rumah kan rata-rata India juga pembantu banyak, Sri Lanka juga pembantu. Jadi banyak sekali non Muslimnya di Jeddah itu. Bagusnya karena pemerintah membuka kantor dakwah seperti ini di bawah Kementerian Agama mereka. Jadi kita seringkali diundang ke perusahaan-perusahaan ceramah ke mereka, kepada non-muslim. Nah, cuma di satu sisi yang menjadikan saya tidak tahan itu adalah karena perilaku kepada orang-orang kita. Sopir-sopir kita, pembantu rumah tangga. Jadi cerita itu bukan cerita dongeng, itu memang kejadian. Bahwa banyak di antara pembantu kita yang kemudian disiksa dan sebagainya itu cerita karena saya sendiri yang alami. Saya ada pengajian khusus untuk masyarakat Indonesia setiap Jumat pagi karena weekendnya dan Jumat. Jadi ketika pengajian itu sopir-sopir kan datang. Sopir-sopir cerita semua berlaku majikan mereka. Nah, sopir itu biasanya kalau ada sopir pasti ada pembantu juga. Ceritain gimana pembantunya, gimana sopirnya melakukan. Saya pernah jalan sekali di sebuah departemen yang tinggi, jalan nih. Tiba-tiba ada kertas jatuh. Saya bukan kertas apa gitu. Tulisannya tuh Pak, tolong saya gitu. Saya lihat ke atas nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi biasanya begitu. Nah, ada seorang pembantu rumah tangga itu pernah suatu ketika dia subuh-subuh jam 3 atau jam subuh-subuh nih. Dia jalan sendiri, saya ikutin. Kenapa? Rupanya dia sudah seminggu lebih dikunciin dari luar sama majikan. Akhirnya dia keluar dari jendela. Tadinya mau lompat itu terlalu tinggi untuk dia bisa selamat. Dia jalan. Jadi ini yang kemudian menjadikan saya tidak tahan di Saudi Arabia itu. Dan waktu itu saya lagi memang pusing mau kemana gitu. Sudah biasa dengan gaji real ini. Pikir-pikir pulang ke Indonesia nanti gimana. Akhirnya saya berdoa kan. Nah waktu itu memang saya mencari cara untuk bisa dapat scholarship. Kalau nggak ke Inggris, ke Amerika. Mengambil S3 ceritanya. Nah pas tahun akhir 95 itu musim haji, di sana itu ada grup haji khusus namanya LUNEK, haji luar negeri. LUNEK ya. Jadi dikelola oleh KJRI dan kebetulan pesertanya rata-rata diplomat para dubes kita. Nah tahun 96 itu kan tahun meninggalnya Ibu Tien. Dan waktu itu ada 4 menteri yang haji, Pak Azwar Anas, Muhammad Tahir, Faisal Tanjung dan sebagainya. Saya kebetulan diminta ceramah manasik haji oleh konsulat di Jeddah. Nah setelah ceramah itu salah seorang peserta haji itu Pak Nugroho Wisnumurti, dubes kita di PBB. Tapi waktu itu memang saya sedang mencari-cari gimana caranya saya bisa sekolah di Amerika. Kalau nggak di Amerika di Inggris lah, pokoknya di Barat gitu. Alasan saya adalah saya sudah dari timur. Artinya timur itu kan kekuatan hafalannya lumayan. Kita hafal hadis, hafal ayat. Tapi daya analisanya kurang. Dan itu rata-rata di timur tengah begitu. Sehingga kita ketika menyampaikan dalil, kita sampaikan begitu saja. Kalau sudah salah argumentasi, kita mengatakan ini Allah yang mengatakan, kamu melawan Allah, kamu gitu. Ya kan gitu. Nah, jadi saya ingin belajar di Barat itu supaya daya analisa kita bisa terbuka dan lain sebagainya kan. Nah, rupanya doa saya terkabul karena setelah ceramah itu Pak Nugroho dan istrinya datang ke saya. Dia bilang, "Dek, kamu kerja di mana?" Saya bilang di sini, Pak. Saya guru. Dia bilang, "Mau nggak kalau saya ajak ke New York?" Lalu saya bilang, "Untuk apa, Pak?" Dia bilang, "Di New York kita sudah beli gedung masjid. Dan kita perlu seorang untuk membina masyarakat kita di sana." Jadi masyarakat Indonesia baru beli gedung itu masih hikmah itu. Akhirnya saya langsung iakan saja. Sampai saya pikir panjang, saya udah iakan karena memang sudah ingin saya kesini kan. Nah, beliau pulang ke sini langsung dikirim surat sponsor. Waktu itu ngurus visa masih muda. Suratnya datang hari itu, visanya langsung jadi. Nah, istri kemudian saya minta pulang ke Indonesia langsung selesai. Nah, itu cerita singkatnya sampai saya di sini. Nah, sampai di sini tentunya banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran kita. Karena persepsi kita tentang the other selama ini kan ya begitulah.
bahwa Amerika itu kan negara yang kita kenal anti-Islam, tidak ada toleransi kepada agama dan lain sebagainya. Sehingga kekhawatiran itu tetap ada. Nah, ternyata ketika saya sampai di sini, keadaan itu berbeda. Kita dapatkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika, dan ini bukan cuma kita saja mengatakan demikian, memang dalam banyak hal kita tidak setuju. Yang selalu mendukung misalnya kebijakan Israel dan sebagainya kan. Atau misalnya serangan ke Irak dan sebagainya. Tapi diakui atau tidak, Amerika ini sangat solid di dalam hal toleransi beragama. Dan American attitude walaupun tidak sempurna, tapi Amerika sebagai negara saya kira sangat solid dalam hal ini karena konstitusinya. Konstitusi Amerika itu sangat solid dalam menjamin kebebasan beragama. Nah, ini kemudian kita appreciate. Tapi yang paling penting adalah ternyata ketika sampai di New York itu, dan ini yang saya ceritakan kemarin, saya tinggal di sebuah rumah, keluarga juga sudah datang beberapa bulan kemudian. Sebuah rumah tetangganya itu orang Irish Catholic, orang tua. 78 tahun, istrinya 76 tahun. Setiap pagi dia keluar itu membersihkan depan rumah dia. Driveway ya. Dan depan rumah kita juga. Nah ini kan yang kita, kalau ada orang non-muslim misalnya baik-baik seperti itu kecurigaan kita kan mulai akumulasi lagi kan. Ini jangan-jangan dia memperlihatkan sebentar lagi dia mulai bercerita tentang agama mereka dan sebagainya. Ternyata dia berbulan-bulan nggak pernah cerita agama. Dan ternyata itu orang Amerika yang tidak terlalu peduli agama. Berbulan-bulan bahkan bertahun nggak pernah cerita agama. Bahkan ketika melihat kebetulan istri pakai jilbab kan, dia yang kemudian bertanya kan, kesempatan kemudian kita menjelaskan agama kita kepada mereka. Nah, akhirnya terjadi pertemanan itu. Anak-anak saya manggil mereka grandpa, grandma. Jadi pertemanan, sering kita bawakan makanan, sering datang ke rumah. Saya sebenarnya tanpa sadar ternyata belajar agama dari mereka. Apa maksud saya? Agama dalam arti begini. Agama dalam arti akidah dan ibadah, alhamdulillah tidak ada yang bisa menyaingi Islam. Tapi ya agama, karena Islam ini kita yakini agama kehidupan kan. Tapi agama dalam arti kehidupan sosial, kita ternyata banyak diajari oleh orang sini. Kedisiplinan, menghargai waktu, ya, menghargai orang, bersahabat, humbleness. Walaupun kita orang Indonesia ada humbleness gitu, tapi maksud saya sebagai orang sini ternyata itu memperlihatkan menghargai orang yang lebih lemah, menghormati orang yang lemah. Kita naik subway misalnya, ada orang yang lebih tua sudah tidak bisa berdiri, kita malu sendiri kalau memberikan seat kita kepada mereka. Nggak ada hukum tertulis itu, tapi ada written laws yang mengatakan begitu, bahwa you are itu bukan orang yang baik, tidak menghormati orang yang lemah gitu. Nah ini kan ajaran Islam kan. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kan itu kan intisarinya adalah hormatilah orang yang marginalized gitu, orang yang lemah, orang yang tua, orang yang hamil, orang yang oppressed dan sebagainya. Kita harus on the side of them. Itu adalah agama. Intisarinya adalah kehidupan sosial kita ini. Ini yang saya pelajari dari mereka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terjadilah 11 September ini. Tapi sebelum itu, ketika saya memimpin Masjid Al-Hikmah ini, sebelumnya namanya Masjid Indonesian Cultural Center saja. Karena waktu itu mas selesai kalau kita sudah salat, kita sudah zikir, sudah berdoa, sudah puas. Saya mengistilahkan ini beragama yang egois. Karena kita sendiri yang mau hebat dalam agama, kita sendiri yang mau masuk surga. Kita sudah merasa puas bahwa kita sudah salat, masuk ke dalam masjid, berzikir. Kita nggak pernah peduli bahwa tetangga-tetangga kita di seberang ini itu sesungguhnya mengharapkan kita secara tidak langsung, tidak diucapkan. Tapi kebutuhan mereka sebenarnya, keinginan mereka membutuhkan kita untuk reaching out. Maka apa yang kita lakukan pertama kali di Masjid Al-Hikmah itu, coba kita mengetuk pintu tetangga sebelah kita. Kalau sekitar 10 rumah, 20 rumah kanan dan kiri, kita ketuk. Mereka mengatakan yes. Kita mengatakan kita tetangga Anda, kita cuma ingin berkenalan. Itu aja. Kita nggak menyebut Islam, apalagi mengatakan mari kita menjadi Muslim, nggak ada gitu kan. Kita we are your neighbors and we want to be a good neighbors. Ternyata bagi orang Amerika itu kan, orang Amerika itu sebenarnya sangat sosial tapi individualistik di satu sisi. Dalam artian begini, mereka itu sangat sosial, cepat bersahabat, friendly, tapi sangat-sangat private. Kita di apartemen sudah bertahun-tahun nggak mengenal siapa di depan tetangga kita. Tapi kalau kita tersenyum, kan begitu.
Nah, ketika kita datangin, bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa. Oh, ada orang yang seperti ini ya? Kok bisa datang selama sekedar untuk perkenalan? Kan begitu. Ini orang karena tetangga udah bertahun-tahun nggak saling kenal kan? Your life yours. Walaupun kalau good morning, how are you, kan begitu. Nah, setelah itu kemudian kita undang mereka ke masjid, biasa loh. Kita jangan tadi yang menyebutkan lebih awal ke makanan dulu. Orang Indonesia kalau kumpul nggak makan nggak sah. Ya? Kita siapkan kue-kuenya, kopi, teh, kita ajak mereka. Luar biasa senang. Nggak ada tradisi seperti ini di Amerika seperti itu kan. Biasa datang, itu pun kita nggak ngomong, belum ngomong mengenai Islam. Cuma tersenyum, mengatakan welcome. Kita ini adalah tetangga dan kita yang tetangga. Nah, singkat cerita, ada satu gereja yang kita jauh dari masjid itu, namanya Sunnyside Church. Karena kita di Astoria, Sunnyside itu dengan Astoria tetangga lah. Saya datangin gereja ini. Rupanya pendetanya udah lama juga mau datang ke masjid. Tapi dia nggak berani. Kenapa? Rupanya dia pernah search mengenai Islam di Google lah biasanya. Terus dia mendapati artikel yang mengatakan bahwa non-Muslim itu dianggap najis gitu. Iya kan? Karena pakai ayat dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, mereka impure. Dan menurut mereka ya dia baca juga di artikel itu mereka larang masuk masjid. Mereka masuk masjid. Nah, akhirnya dia nggak berani datang. Ketika saya datang, saya ketuk pintunya, gembiranya luar biasa. Saya udah ingin ke sana tapi saya nggak berani. Gitu. Kenapa saya berani? Itu tadi. Akhirnya dia gembira. Kami ajak mereka datang ke masjid. Dia kok jemaahnya datang ke masjid. Di sana benar kita kenalan. Akhirnya terjadi dialog pertama. Kita dialog di masjid, terus kami bawa jemaah ke gereja, kita dialog. Nah, sampai terjadi 11 September, rupanya diam-diam dialog kita ini diperhatikan. Karena tidak banyak ketika itu. Sebelum 11 September itu hampir nggak ada dialog yang terjadi. Dengan orang Kristen sekalipun. Ada individu-individu yang sudah kenalan, tapi formal sebagai congregational dialogue itu nggak ada. Nah, rupanya diperhatikan oleh kota. Maka ketika terjadi 11 September, memang saya diminta oleh wali kota untuk mewakili komunitas Muslim dalam berbagai kegiatan-kegiatan itu. Termasuk waktu ketemu Presiden Bush. Terjadinya kan hari Selasa tuh. Hari Jumat Presiden Bush datang ke Ground Zero. Tapi sebelum ke Ground Zero, kita ketemu di St. Patrick Cathedral dulu di Fifth Avenue. Itu gereja Katolik terbesar di New York. Sebuah ruangan yang besar. Ini Islamnya dua, saya dan Imam Pasha, orang Afro-American. Saya nggak pakai songkok. Karena saya nggak waktu itu realize bahwa yang lain-lain pakai kebesaran mereka kan. Yahudi pakai ini, Katoliknya pakai ini kan. Saya biasa-biasa aja waktu itu. Dan itu masih agak panas, jadi pakainya ya cuma pakai gini. Jadi waktu saya duduk di salah satu corner di ruangan itu, sebelumnya kan datang udah utusannya kan apa keamanannya segala macam itu. Lalu kemudian datanglah Presiden Bush. Presiden Bush itu orangnya funny, suka joke, suka bikin orang tertawa. Jadi waktu masuk, dia perhatikan saya di corner itu, terus dia bilang apa? Itu anak siapa? Dalam hati saya kurang ajar juga. Itu anak siapa? Dia joking aja. Dia canda kan gitu. Dan semua ketawa, lalu kita diberikan kesempatan jabatan kepada Presiden Bush. Artinya untuk menyampaikan kondolensi, belasungkawa. Tiba giliran saya jabat tangan dengan beliau. Saya bilang kepada Presiden Bush, tentu atas nama komunitas Muslim, dan saya mewakili Indonesia juga, the largest Muslim group, saya bilang. Tapi saya tambah lagi, ada dua hal yang saya minta. Saya minta kepada Presiden Bush, pertama, saya katakan bahwa Tuhan itu bersama keadilan, bersama kebenaran. Saya menyampaikan ini karena 2 hari sebelumnya, sehari setelah 11 September, itu Presiden Bush memberikan statement bahwa God is with America. Jadi seolah-olah yang tidak setuju dengan Amerika itu nggak bersama Tuhan. Nah, saya ingin sebenarnya membenarkan bahwa kalau Amerika bersama dengan kebenaran, Tuhan akan bersama dengan Amerika. Karena Tuhan itu nggak bersama dengan siapa-siapa, bersama dengan apa-apanya siapa-siapa. Nah, gitu. Jadi orang Islam pun kalau nggak ngikutin kebenaran, ya Tuhan pun nggak bersama dengan orang Islam yang mengaku Muslim gitu. Kalau kita zalim, Tuhan nggak bersama kita. Gitu. Nah, jadi saya mengatakan Tuhan itu bersama dengan kebenaran. Saya nggak tahu apa dia paham maksud saya. Gitu. Tapi kemudian saya minta lagi,
tolong Mr. President, kalau memungkinkan, berikan public statement publik bahwa this attack has nothing to do with my religion, my faith, and my community. Gak ada hubungannya dengan agama dan komunitas saya. Beliau mengaku. Itu besoknya, hari Sabtu itu, datang ke Islamic Center di Washington DC, ada YouTube-nya itu. Dan bunyinya begini, karena ini saya minta. Bunyinya di YouTube itu, agama Islam itu agama yang peaceful. Tapi ada orang Islam yang tidak peaceful, itu aja. Itu ada di Islam Center, Islam, bukan di New York, tapi di Washington DC besok. Nah itu yang saya minta sebenarnya. Banyak teman-teman Muslim nggak tahu itu. Saya minta ketika jabat tangan dalam Bush itu. Nah, singkat cerita, ada beberapa kemudian peristiwa di kota New York. Ketika itu memang peristiwa besar lah. Salah satu di antaranya ketika ada acara di Yankee Stadium yang disiarkan secara internasional. Nah, itu luar biasa karena di saat-saat kita diserang, di saat-saat kita dilihat sebelah mata, saya dapat telepon kembali dari kantor wali kota untuk mewakili orang Islam berdoa. Nah, terus terang saja waktu diminta berdoa itu saya agak pusing isinya kira-kira apa gitu. Karena kita ini kan dilihat dengan pandangan kecurigaan kan. Kira-kira isinya apa? Akhirnya saya tanya, boleh nggak kalau saya membaca kitab suci, Holy Book? Saya nggak bisa Al-Quran. Oh, it's okay dia bilang. Akhirnya saya pilih membaca Al-Quran. Waktu saya di Yankee Stadium itu memilih 3 tempat di dalam Al-Quran. Satu, ya Ibn Nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, di surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk menyampaikan kepada Amerika dan dunia bahwa Islam itu datang mempersaudarakan manusia. Jadi secara universal kita ini semua manusia itu bersaudara gitu. Datang dari satu bapak dan satu ibu. Lalu kemudian diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Saling mengenal itu adalah harus ada terjadi engagement antara satu dengan yang lain, dialog antara satu dengan yang lain. Tapi yang paling penting adalah orang yang paling mulia di sisi Tuhan itu, di sisi Tuhan adalah yang paling bertakwa. Nah, konsep ketakwaan ini kan tentu macam-macam komunitas kan punya konsep. Komunitas Muslim takwa itu beriman kepada Tuhan yang satu, salat 5 waktu, puasa dan sebagainya kan. Tapi ada takwa sosial minimal juga harus kita akui. Mungkin secara akidah, secara ritual mereka tidak bertakwa dalam pandangan kita kan. Tapi secara sosial kita harus akui bahwa they are righteous people. Mereka punya ketakwaan dalam bidang sosial. Ada public accountability. Mungkin kita secara akidah, secara ritual kan bertakwa gitu. Tapi public accountability kita negara Indonesia termasuk yang paling korup di dunia kan gitu. Berarti kita nggak punya ketakwaan dalam hal ini, ya kan? Maka ketakwaan dalam Islam itu menyeluruh dari hati kita, ibadah kita sampai kepada keadaan kehidupan sosial kita. Nah, ini kita sampaikan kepada Amerika bahwa orang yang paling mulia di sisi Tuhan itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah itu ayat pertama. Ayat kedua yang saya baca tentang keadilan. Ya, delu wa aqrabul taqwa itu. Bertakwalah karena itu yang paling dekat kepada Tuhan. Beradillah karena itu yang mendekati ke ketakwaan. Dan yang ketiga adalah saya membaca idza ja'a nasrullah. Nah ini yang banyak dipertanyakan. Bukan non muslim bertanya, tapi teman-teman imam gitu. Kamu kok memilih ayat ini? Apa alasannya memilih idza ja'a nasrullahi wal fath? Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kita kan lagi diserang. Ada 2 orang di Harlem itu ditusuk pisau. Dalam peristiwa 11 September itu ada 2 orang yang meninggal dunia ditembak. Salah satunya orang Sikh, orang India. Disangkanya orang Islam, ditembak dia mati. Dan ada satu orang Texas. Ada wanita di Brooklyn baru keluar dari masjid di Brooklyn itu, Bay Ridge namanya. Sampingnya ada teater. Ini masjid besar nih. Perempuan keluar ditarik, dipukul. Jadi memang minggu pertama, minggu kedua itu mengecam, menakutkan. Dan itu sampai ada imam yang mengusulkan supaya masjid ditutup dulu sementara. Saya termasuk yang bertahan bahwa tidak boleh. Karena kalau kita tutup seolah-olah kita justify bahwa we are part of that. Kita bagian dari itu, kita harus bertanggung jawab. Jadi saya bilang kita harus hidup normal. Nah, singkat cerita adalah teman-teman bertanya kenapa membaca ayat kemenangan. Saya katakan kepada mereka begini. Anda melihat dengan mata, saya juga melihat dengan mata, tapi pandangan kita berbeda. Pandangan saya adalah pandangan yang optimis. Pandangan kamu adalah pandangan yang pesimis. Kenapa? Saya katakan begini. 11 September ini dengan segala keburukan yang dibawa, anti-Islam, Islamofobia,
bahkan banyak masjid yang dirusak, ya, dicoret-coret minimal. Yang story ada masjid itu dilemparin kepala babi ke dalam. Kemudian di Ohio itu ada mobil yang ada masjid yang ditabrak mobil sengaja. Dicoret-coret di mana-mana udah biasa. Termasuk Islamic Center coretannya udah biasa. Jadi saya katakan walaupun dengan segala keburukan yang terjadi setelah 11 September ini, I do believe bahwa ini akan membawa banyak blessings in disguise. Banyak sekali barakah. Dan ternyata itu betul. Setelah yang saya ceritakan kemarin itu, setelah saya membaca Quran di Yankee Stadium itu, ternyata 3 bulan kemudian yang wanita kemarin, gak perlu saya ulangi kan, udah dengar, kecuali yang gak datang kemarin, mendengarkan bacaan Al-Quran, dia sudah gak paham orang Kristen ini, nangis dia. Sampai setelah itu dia keluar cari orang, tanya tadi buku apa yang dibaca. Ada yang kasih tahu itu bukunya orang Islam. Library, singkat cerita, library pinjam Al-Quran. Tiap kali membaca Al-Quran itu dia merasa tenang. Dia Kristen ceritanya. Dia tenang. Sampai-sampai dalam bahasa dia taruh Al-Quran di atas kepalanya kalau mau tidur. 3 bulan kemudian dia masuk Islam. Ini Afro-American, saya belum pernah ketemu orangnya, tapi dalam telepon aja cerita. Dia cerita, dia bilang, nama saya waktu itu Cynthia Roland. But alhamdulillah now I am Tahira Roland. Sampai sekarang belum pernah. Tapi dia nelpon itu dari baca Al-Quran. Apalagi kemudian saya ketemu memang banyak teman-teman yang masuk Islam ketika itu setelah 11 September, khususnya di New York ya, karena ini kejadiannya di New York. Mereka itu Al-Quran itu memang habis. Itu minggu pertama Al-Quran memang habis di toko-toko dan di Amazon.com itu habis Al-Quran. Karena begitu terjadi 11 September, yang pertama sekali ditampilkan di CNN itu adalah orang Palestina berjoget, berdansa. Padahal itu joget itu udah lama sebenarnya. Tapi itu yang diulang-ulang kejadiannya, lalu itu latar belakangnya, background, picture. Jadi langsung dihubungkan Islam gitu, dihubungkan dengan Palestina segala macam itu oleh CNN pertama kali ya. Nah, orang-orang Amerika itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Maka ketika dikatakan bahwa yang menyerang orang Islam, ajarannya Islam, mereka cari Islam itu. Ada di antara mereka, beberapa di antara mereka beri Al-Quran, tujuannya untuk mencari teror dalam Al-Quran. Di mana tempat teror dalam Al-Quran itu? Dan ternyata semakin mereka baca Al-Quran, ini bahasa mereka sendiri, semakin dia mencari teror dalam Al-Quran, semakin dia tidak menemukan, tapi yang dia temukan dalam bahasa mereka adalah mutiara-mutiara. Ini mereka masuk Islam. Ada 3 orang minimal yang saya ketemukan itu 2 minggu setelah September, laki-laki masuk Islam karena membaca sendiri Al-Quran. Jadi luar biasa itu kejadian 11 September. Yang orang menyangka bahwa kejadian 11 September itu the death moment dakwah. Udah, pokoknya dakwah di Amerika itu udah jasad gitu. Nggak mungkin lagi kita berdakwah. Pintu itu udah tertutup, semua orang benci. Tidak mungkin Islam ini akan bisa diterima lagi. Tapi saya tadi memang sangat optimis. Makanya saya membaca idza jaa nasrullah. Kalau pertolongan Allah datang dan membuka. Dan ternyata kemudian saya singkat cerita, Imam Masjid Islamic Center di New York, namanya Imam Profesor Muhammad Jamia, profesor di Azhar, itu diwawancarai oleh New York Times. Ditanya, menurut Anda siapa yang menyerangnya? Saya dicek. Entah kenapa, ya, mungkin karena akumulasi dari teori konspirasi yang selama ini ada itu. Jawabannya siapa lagi kalau bukan Yahudi kan? Nah, dan memang sekarang ini kan sudah mulai, dan setelah itu kemudian memang ada macam-macam diskusi mengatakan bahwa Yahudi nggak masuk, apa segala macam. Itu sesuatu yang perlu kita klarifikasi kan. Masalahnya kita orang Islam ini kadang tidak adil. Kalau orang lain mendapat informasi, kita maunya mereka klarifikasi dulu. Tapi kalau kita mendapat informasi tentang orang lain, kita telan bulat-bulat gitu. Kita harus ingat, keadilan itu universal. Maka kalau kita ingin orang lain adil, kita harus adil. Dan Allah itu mengabulkan doanya orang yang terzalimi. Apakah dia muslim atau tidak muslim. Orang kafir sekalipun kalau dia dizalimi orang Islam dan dia berdoa, orang yang zalim, yang dizalimi ini doanya akan diterima oleh Allah gitu. Jadi kita harus berhati-hati gitu. Termasuk dalam informasi ini. Terlalu banyak twisted information di internet. Misalnya ya, yang baru-baru ini saya dapatkan waktu lagi berkecamuk di Myanmar itu.
orang teman-teman kita dibunuh segala macam. Ada satu berita datang, kita lepas itu. Jadi seolah-olah ada bayi dibakar gitu di atas sen, dan ada mong Buddhis di sekitar situ. Lalu dikatakan ini di Myanmar. Padahal itu waktu terjadi gempa bumi di Cina, ya kan? Itu kan mayat-mayat di sana kan dikremasi. Lalu ada blessing dari pendeta-pendeta mong itu. Nah ini kemudian dibawanya katakan inilah saudara-saudara kita dibakar di Myanmar. Nah ini kayak gini loh. Kita yang membuat berita-berita bohong seperti ini atas nama memperjuangkan Islam, ini tidak akan pernah berkah dalam perjuangan. Kita bohong. Dan ini terjadi dan itu masuk dalam banyak, termasuk foto pemilu kemarin. Maaf, kayak gitu yang tidak perlu terjadi gitu. Jadi maksud saya, nah singkat ceritakan kembali kepada yang tadi lagi. Nah, saya kemudian diminta jadi imam, diminta maaf sama Yahudi, diserang sama orang Islam. Akhirnya dia nggak tahan, serang sini, serang sana, dia pulang ke Mesir. Saya jadi imam di situ. Nah, saya jadi imam kemudian saya membuat satu kelas khusus. Sebenarnya ada 3 program saya selain program-program yang sudah ada. Program yang pertama adalah membangun hubungan yang baik dengan pemerintah setempat. Ini orang Islam di Amerika ini kan kadang sudah tinggal di Amerika, tapi merasa ya, this is a kafir country. Ngapain kita dengan pemerintahan? Akhirnya mau di sini kan mau renovasi rumah kita sendiri, bukan renovasi begitu aja, harus ada izin kan? Ya kalau dalam kamar sih nggak apa-apa, mau perbaiki sini, perbaiki sana nggak apa-apa. Tapi kalau mau bikin kamar mandi misalnya rumah kita sendiri, harus ada izin itu, nggak sembarangan itu. Jadi semuanya dealing dengan pemerintah. Nah sekarang kita mengatakan dia kafir government, itu nggak benar. Lalu saya itu yang pertama saya lakukan adalah membangun komunikasi dengan pemerintah setempat. Jadi kalau sering lihat foto saya dengan Michael Bloomberg itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Memang dari awal saya lakukan begitu. Karena tidak mungkin kita bisa komunikasi kalau nggak ada hubungan. Tidak mungkin kita bisa membangun trust kalau nggak ada komunikasi. Akhirnya memang betul-betul alhamdulillah kita dipercaya oleh wali kota. Setiap ada kegiatan kami yang diminta untuk mendampingi. Termasuk waktu ada masjid kontroversi sekali tahun Zero itu. Walaupun saya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan masjid itu, saya diminta mendampingi beliau untuk memberikan press conference di Ellis Island itu. Di belakangnya ada Liberty. Lalu kita press conference, saya diminta untuk memberikan statement mewakili orang Islam. Kenapa bukan imamnya situ? Kenapa bukan orang Arabnya? Itu trust yang kita bangun. Ya, jadi itu yang pertama saya lakukan. Yang kedua, dan ternyata itu luar biasa. Saya kemudian diminta memberikan training di kepolisian, memberikan training di FBI sekalipun. FBI itu juga ingin tahu kalau misalnya kita masuk ke rumah orang Islam, orang Arab khususnya misalnya. Terus kita ketuk-ketuk pintu, nggak dibuka. Apakah itu karena ada masalah? Ada yang perlu dicurigai? Kita harus kasih tahu bahwa dalam tradisi kita, kalau seorang istri ada di rumah tidak laki-laki, boleh jadi dia tidak akan buka pintu, saya bilang. Itu kultur yang harus Anda hormati kan begitu. Tidak harus ada teroris di dalam kan. Tapi kan tidak serta-merta harus dibuka pintu. Nah itu harus mereka tahu. Nah kalau kita nggak memberitahu mereka, dari mana mereka tahu? Sementara informasi-informasi dari internet, dari media, semuanya kan hanya keburukan-keburukan saja. Nah di situ, jadi ternyata membangun komunikasi dengan pemerintah itu luar biasa manfaatnya. Yang ini yang teman-teman kemudian nggak paham. Belakangan ketika hubungan kita bagus, muncullah di internet itu Syamsi Ali itu FBI peace mouth of FBI gitu. Juru bicaranya FBI kan. Terus yang sebenarnya. Kemudian saya berdekat dengan Kelly misalnya Raymond Kelly di saat-saat kita ada surveillance kamera itu segala macam. Saya lagi di Indonesia. Rupanya nama saya katanya masuk dalam salah satu yang dicurigain gitu. Jadi di Daily News dibaca banyak orang. Akhirnya saya dapat ada text message, ada email katanya hati-hati kalau pulang. Saya pulang alhamdulillah nggak ada apa-apa kan. Walaupun karena nama kita Muhammad Ali, last name Ali, ternyata lebih dari 3.000 orang Ali harus dicurigai. Ya kadang-kadang juga kita masih harus lewat proses khusus gitu. Dan saya pahami. Saya mengatakan ya saya pahami ya memang kamu harus mencari siapa Ali yang Anda curigai itu. Tapi kan nggak perlu saya gitu. Saya cuma selalu bertanya kenapa mereka tidak punya ada cara khusus yang bisa mengenali bahwa ini Ali yang bukan Ali yang dicurigai. Karena bukan pertama kali, saya beberapa kali juga bersertahan itu. Ya, masuk ke dalam itu. Walaupun nggak ada pertanyaan, cuma harus diproses dalam komputer yang di dalam itu bukan di luar. Nah, mana tadi? Untuk surveillance ya.
Nah, saya kan tetap membangun komunikasi dengan NYPD di saat-saat imam memboikot. Rata-rata imam memboikot. Saya justru membangun komunikasi. Kenapa? Ada sekitar 600-700 polisi muslim itu. Nah, kalau kita memboikot kepolisian, siapa yang akan berkomunikasi dengan mereka? Begitu. Akhirnya saya tetap membangun. Dan alhamdulillah hasil positifnya itu adalah ternyata ketika saya kembali dari Indonesia tadi itu, saya minta ketemu dengan Raymond Kelly karena isu surveillance dan nama saya ada di situ. Saya tanya kepada beliau, kenapa ada surveillance? Dia ketawa. Dia bilang begini, kota New York itu adalah kota kamera, dia bilang. Jangankan dia bilang di masjid, sinagog juga ada kamera, dia bilang. Di City Council pun, di DPRD pun ada kamera, di City Hall juga ada kamera, dia bilang. Jadi masjid-masjid, sinagog, gereja itu memang ada kamera. Gitu. Tapi bukan kita mengkamerai orang yang sholat. Cuma memang dia bilang, kita ini kan punya intelligence. Kalau di salah satu masjid memang ada individual yang sesuai dengan informasi intelligence yang akurat bahwa memang harus dicurigai, itu yang kita follow up. Tapi bukan berarti semua orang Islam yang datang ke masjid harus kita dikamerain, harus difoto, kan begitu. Ini yang kita klarifikasi. Saya bilang kalau begitu itu menjalankan tanggung jawab Anda. Iya, ini masalah security, dia bilang. Dan kita tidak kompromis. Kita nggak mau jatuh ke lubang yang sama, dia bilang. Yang begitu. 2 jam saya ngomong sama dia. Jadi saya paham betul apa itu surveillance maksudnya. Saya bilang bagaimana dengan mata-mata? Dia bilang ya, memang itu tugas FBI katanya mata-matai. Kalau ada kejadian insecurity, ketidakamanan di mana-mana saja, ya pasti ada yang nyusup di situ mata-mata, itu tugas. Wajar-wajar dia bilang memang begitu. Kita nggak perlu tutupin gitu. Dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini kita klarifikasi langsung. Kenapa bisa kita klarifikasi? Karena kita membangun komunikasi dengan pemerintah setempat. Ya ini teman-teman banyak tidak tahu. Banyak tidak tahu. Dan kemudian dia nulis di internet, tulis belakang. Nah, itu meskipun mata-mata dari orang Islam sendiri gitu. Ya ada orang Islam yang kemudian di-hire oleh mereka. Ada. Ada orang Mesir pernah di-hire dan ternyata orang jagungnya panjang. Kalau berdoa seperti menangis gitu. Ternyata dia mata-mata. Itu belakang ketahuan. Makanya saya bilang kepada teman-teman, kepada anak muda, yang penting Anda bertanggung jawab aja. Gak perlu khawatir, Anda bertanggung jawab aja. Tanggung jawab itu artinya lakukan sesuai dengan konstitusi yang ada, aturan yang ada. Kita tahu dong apa yang benar, apa yang salah sesuai dengan aturan Amerika kan. Lakukan seperti itu. Tidak perlu khawatir siapa yang mendengarkan Anda bicara, kan Anda tidak mengatakan nanti mari kita keluar membakar gedung, nggak ada kan. Kita menyampaikan yang benar aja. Dan kita itu tanggung jawabnya bukan hanya kepada pemerintah sih, tanggung jawab kita kepada Allah. Begitu seterusnya. Jadi yang pertama saya lakukan. Yang kedua adalah, walaupun saya tadi sudah melakukan interfaith dialog, ketika saya menjadi imam di Islamic Center itu baru saya betul-betul intensifkan yang namanya interfaith dialog. Secara formal, secara institusi. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Mungkin teman-teman kalau masuk ke YouTube atau ke Google misalnya, kita nggak pernah membayangkan ya bahwa akan ada rabi-rabi Yahudi misalnya akan membela Islam, bahkan membela syariah. Tapi coba masuk ke YouTube sekarang, Jewish Rabbi for Syariah misalnya. Coba di search aja seperti itu. Itu akan keluar ada rabi-rabi Yahudi justru membela syariah. Itu bukan sinsalab yang terjadi seperti itu. Itu perjuangan panjang. Bagaimana meyakinkan rabi-rabi Yahudi bahwa syariah itu sama dengan halakha. Halakha itu Jewish law. Ini mohon maaf saya pernah bercanda kepada Rabi namanya Mark Schneier, nulis buku bersama saya. Jadi waktu itu Ingrid, mantan speaker, kan dia mencalonkan diri jadi presiden. Dan dia salah satu slogannya kan anti syariah. Padahal dia yang pertama sekali memberikan izin kepada orang Islam untuk salat Jumat di Kongres. Salat Jumat itu kan syariah kan. Dia yang pertama kali memberikan izin kepada orang Islam salat Jumat di Kongres waktu dia speaker. Itu Gingrich itu. Tapi ketika running untuk jadi kandidat Republikan, kemudian slogan dia salah satunya anti syariah kan. Lalu saya bilang kepada Mark Schneier, Anda harus bersuara, saya bilang. Dia belum tahu tentang syariah. Saya bilang syariah itu adalah hidup sebagai orang yang baik, mengikuti aturan-aturan agama yang ada, saya bilang. Lalu saya bercanda, kamu disunatkan? Saya juga disunat, tapi nggak perlu lihat. Ya kan? Itu sunat bagi kami dan bagi Anda, saya bilang. Itu kan hukum agama, bukan hukum Amerika.
Itulah syariah saya bilang. Jadi kalau syariah dilarang di Amerika, hukum kami juga harus dilarang saya bilang. Mark Schneier di mana-mana kemudian membela syariah. Baru-baru ini kita pulang dari selain untuk diskusi buku, baru pulang dari Vienna, Austria. Karena di Eropa itu, European Council, Persatuan Negara-Negara Eropa, itu mengeluarkan aturan melarang 2 hal. Yang pertama, circumcision, sunat, dan yang kedua ritual slaughtering. Jadi tidak boleh lagi motong hewan itu pakai pisau, maunya di elektrik dulu. Karena alasannya itu abusing hewan. Jadi animal rights. Katanya kalau di elektrik itu lebih nyaman, nggak terasa, karena sudah setengah mati atau sudah mati lagi baru dipotong. Jadi maunya begitu. Nah akhirnya kita kesana kan. Ini ada 2 komunitas yang punya kepentingan. Komunitas Islam dan komunitas Yahudi. Di Austria ada 20 maksimal orang Yahudi, 20.000 orang Yahudi, hanya 20.000. Walaupun mereka itu orang-orang kaya, nggak punya pengaruh. Di sana itu kan ada zone E, zone B, zone rata-rata mereka di zone E, rumahnya, apartemennya Yahudi. Walaupun mereka itu antara 15.000 sampai 20.000 saja jumlahnya. Orang Islam berapa? 600 sampai 800.000. Banyakkan Bosnia, Turki, orang-orang Eropa lah tinggal di Austria. Mereka nggak pernah ketemu, padahal mereka punya kepentingan yang sama tentang hukum tadi itu. Akhirnya kami berdua datang ke sana, selain berdiskusi buku tadi, juga mempertemukan masyarakat Yahudi dan Muslim. Nah ini sekarang terjadi pergerakan yang seperti itu. Di Barat sekarang ini, yang namanya Islamofobia dan anti-Yahudi itu sama-sama. Anti-Yahudi di Eropa itu sangat tinggi sekali. Apapun alasannya saya nggak tahu, tapi ternyata anti-sentimen Yahudi itu sangat-sangat tinggi di Eropa. Oleh sebab itulah maka orang Yahudi merasa bahwa mereka punya kepentingan dengan kita, dan kita juga merasa punya kepentingan dengan mereka. Walaupun satu kesepakatan, kita tetap sepakat bahwa kita berbeda dalam memandang isu Palestina dan Israel. Karena itu masalah foundation. Tapi ada kesepakatan yang lain. Kesepakatan yang lain adalah kita harus bersama-sama berjuang untuk mencari cara damai untuk menyelesaikan permasalahan Palestina dan Israel. Dan itu kembali kepada pertemuan imam dan rabi tahun 2007. Kita sempat mempertemukan 25 imam dan 25 rabi yang paling prominent di Amerika Utara, termasuk Kanada. Dari jam 9 sampai jam 12 siang, itu yang kita perkelahikan, Palestina dan Israel. Masing-masing merasa victim, korban. Kamu yang mengorbankan kita sebagai korban. Imam dan Yahudi. Akhirnya jam 12 itu udah mau masuk zuhur. Saya bilang kepada teman saya, Rabbi Mark Schneier itu, kita harus intervensi. Loh, apa maksudnya? Saya bilang, tolong tanyakan kepada Rabbi Yahudi. Dan saya akan tanya kepada imam Muslim ini. 2 pilihan saja. Mau perang sampai hari kiamat atau mau damai? Mana yang mau dipilih? Ternyata dia bertanya kepada Rabi Yahudi, semua Rabi yang ada itu mau damai gitu. Saya tanya kepada imam, apa kita mau perang sampai hari kiamat atau mau damai? Semua mengatakan mau damai. Kalau begitu saya bilang kita sudah punya kesepakatan. 2 grup ini, Muslim dan Yahudi, mau damai. Tantangan yang harus kita hadapi sekarang adalah bagaimana mencari cara agar kita bisa sampai kepada pulau perdamaian itu. Begitu. Nah singkat cerita Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua yang saya lakukan, dan alhamdulillah manfaatnya sangat luar biasa. Di saat-saat kita diserang, di saat-saat Islamofobia meninggi, ternyata kalau yang bersuara itu adalah non-Muslim, itu lebih efektif daripada kita sendiri. Pernah dengarkan hearing Kongres Peter King dengan judul radikalisasi umat Islam di Amerika itu 2010 lalu, 2011 kalau nggak salah. Itu sekali lagi ada seorang Rabi Yahudi datang kepada saya. Dia mengatakan, Imam, this is not right, katanya. Saya bilang, kenapa? Dia katakan, masa ada hearing di Kongres, orang Islam dituduh semuanya radikal. Peter King itu dari Long Island. Congressman Peter King. Lalu saya bilang, apa yang Anda bisa lakukan? Dia bilang, saya tidak tahu, tapi saya ingin melakukan sesuatu. Saya katakan, kalau begitu kita melakukan press conference saja. Dia bilang, itu sudah biasa, sudah sering kita lakukan. Bagaimana kalau kita demonstrasi? Demonstrasi apa, saya bilang? Dia bilang, saya terpikir kita demonstrasi di Times Square. Kita undang non-Muslim datang. Temanya adalah Today I am a Muslim too. Dan kita lakukan. Itu pada hari Minggu. Hujan lagi.
itu ribuan non Muslim berkumpul, ada di YouTube-nya itu. Today I'm a Muslim too, bisa lihat, bisa di search di YouTube. Today I'm a Muslim too. Ribuan non Muslim dengan banner Today I'm a Muslim too. Salah satu yang datang itu namanya Russell Simmons, kenal kan Russell Simmons? Raja hip hop, Afro-American itu, mantan suaminya Kimora Lee. Dia orang Buddha, dia bilang sebagai orang Buddha kita ada 7 stage yang harus kita lalui untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki. Saya bilang apa saja? Dia bilang semuanya saya bisa lalui kecuali satu. Apa itu? Hindari perempuan. Orangnya baik sekali. Sekarang dia tinggal di Hollywood. Saya pernah ceramah di Hollywood, ada foto saya semuanya termasuk di Facebook juga ada. Siapa yang penyanyi rap itu juga datang waktu saya ceramah di Hollywood. Nah, singkat cerita, Russell Simmons ini itu mengirim Twitter dengan judul tadi Today I am a Muslim too. Pengikutnya ada Kim Kardashian, ada Justin Bieber, ya dan lain sebagainya. Jadi Kim Kardashian ngirim juga Twitter Today I'm a Muslim too. Terus Justin Bieber juga ngirim Today I'm a Muslim too. Jadi orang-orang Hollywood hari itu semuanya merasa Muslim. Jadi bayangkan kalau orang Hollywood ngirim Twitter seperti itu kan pengikutnya jutaan. Akhirnya Peter King ini merasa tersisihkan. Di peringatan 11 September ke-10 itu tahun 2011. Sekarang kan di New York gedung tertinggi itu namanya Freedom of Tower. Tower of Freedom ya. Freedom Tower. Penggantinya WTC tapi cuma satu, cuma lebih tinggi lagi. Tahun 2011 itu masih tingkat ke-80. Kita ada peringatan di atas. Peringatan 11 September di tingkat 80 itu. Saya kebetulan salah satu yang diundang. Datang dia Peter King. Jauh-jauh dia datang jawab tangan sama saya. Orang pada heran kan, siapa ini congressman kok mendatangin dia kan. Jadi orang-orang Amerika yang tidak kenal saya heran dia. Rupanya datang saja mengucapkan selamat dengan demonstrasi itu. Karena saya ketuanya kan. Jadi itu, rupanya dia lihat juga Twitter berkeliaran di mana-mana Today I'm Muslim. Itu salah satu hasil daripada interfaith dialog yang kita lakukan. Dan sampai sekarang orang Kristen, orang Yahudi membela Islam di mana-mana di saat kita diserang. Nah yang ketiga itu yang saya ceritakan kemarin panjang lebar, membuat kelas khusus untuk non-Muslim. Nah, dan Alhamdulillah dari sekian banyak yang datang mendengarkan penjelasan kita tentang Islam itu ya 70% mungkin lebih. Pada akhirnya Allah berikan hidayah kepada mereka. Bukan kita yang berikan hidayah, tapi Allah yang berikan hidayah kepada mereka. Nah itu singkat cerita ya sampai hari ini saya masih di sini terdampar dan masih di New York juga. Kalau orang tanya kapan mau kembali ke Indonesia, saya nggak tahu apa kembali ke Indonesia atau kembali ke alam yang lain, tapi pasti itu lain lagi masalahnya kan, karena yang paling penting kita hidup ini akan dijalani secara maksimal. Ya. Saya merasakan hidup ini bukan apa bentuknya, tapi apa manfaatnya. Ya mungkin di sini kita dikenal seorang imam. Kalau di Indonesia kata imam itu biasa imam masjid gitu ya. Itu tidak apa-apa, yang penting manfaatnya lebih luas. Kalau saya pulang ke Indonesia paling kan ditarik pada partai ini, partai itu mungkin. Ya mungkin jadi DPR lah gitu ya. Nanti DPR kita berkelahi gitu. Tapi kalau di sini kan ya mungkin bisa ketemu dengan teman-teman, bisa ketemu dengan non-muslim, bisa berdialog ya. Satu kata mungkin manfaatnya lebih besar kepada masyarakat luas. Nah itu yang saya rasakan. Saya kira itu sekedar pengantar ya, pengantar panjang saya kira. Nah kembali kepada isu generasi ya.